Di dalam Alkitab katakan Yeremia pasal 31 ayat 26 dikatakan, sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada satu pagi hari ini, tanggal 8 Juni 2024, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Firman Allah katakan tadi, tidurku menyenangkan karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Mazmur 127 ayat 2, bahkan pada waktu tidur pun Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita semua. Amin. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena dia Bapa kita, dia juru selamat kita. Tidak ada yang pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus satu-satunya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Karena nanti kita baca Ulangan pasal 9 ayat 7 sampai 29. Setiap pagi kita baca firman Tuhan perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Biar hati kita, hidup kita diisi dengan firman Tuhan. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian itulah firman Tuhan yang ku cintai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya akan kasih setianya, akan kasih setia Tuhan. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya. Dalam Mazmur 119 ayat 27, 32 dan 33, buatlah aku mengerti petunjuk tita-titamu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Amin, haleluya. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, amin, haleluya. Sebab Engkau melapangkan hatiku, amin, haleluya. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir, amin, haleluya. Biarlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu, amin, haleluya. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati, amin, haleluya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, amin, haleluya. Sebab aku menyukai firman Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu
yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Tuhan, sucikanlah hatiku, pikiranku, dan mulutku ya Bapa. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan yang kudus. Amin, haleluya. Firman-Mu ku taruh selalu dalam hatiku. Amin, haleluya. Firman-Mu membawa aku serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Ampunilah Bapa semua dosaku, semua salahku. Ampun ya Tuhan. Kami akui orang berdosa, tidak ada arti apa-apa. Pakailah hidupku, kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Aku mau cinta Yesus, aku tetap cinta Yesus, dan setia serta taat melakukan semua perintah-perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa bangun pagi ini. Firman Tuhan tadi di dalam Yeremia sudah saya bacakan. Tidurku menyenangkan, semua karena Tuhan Yesus. Kita bisa bangun di tubuh yang sehat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Sampai kapanpun saya, Bapak Ibu, tidak bisa membalasnya cintanya Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Dalam Mazmur 139:14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu semua karena kuasa Tuhan ya. Sungguh kita mencinta Tuhan, tidak rugi, untung besar saudara. Kita bisa cintai itu anugerah Tuhan. Ini Mazmur 139:14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Jiwaku benar-benar menyadarinya. Oh, sungguh dahsyat. Berarti saudara diciptakan menjadi serupa dan gambar Tuhan, itu dahsyat, serupa dengan Kristus. Kalau itu mari kita makin hari mau cinta Tuhan. Kata firman Tuhan tadi katakan, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Oh, saya merenungkan perbuatan kebaikan Tuhan banyak saudara. Baik pada waktu kemarin saya pelayanan mobil mogok, tapi Tuhan campur tangan. Saya pikir turun mesin saudara, ya, tapi tidak saudara. Tuhan campur tangan. Saya menangis kalau turun mesin keluar bisa belasan juta mahal. Karena saya punya Mercedes Benz mobil lama, ya pasti turun mesin itu bisa mahal kalau saya turun mesin karena overhead saudara. Tapi saya nangis sama Tuhan, jangan sampai turun mesin. Puji Tuhan, ternyata hanya dinamo starter saudara. Saya minta sama Tuhan biar dinamo starter, kalau dia monster murah saudara, ya cuma 900.000 diganti, bagus sekarang. Karena saya berdoa sama Tuhan, berarti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Coba kalau bukan karena pertolongan Tuhan, selesai saudara. Wah, di dunia ini penuh dengan masalah, Saya hamba Tuhan bukan lolos lepas dari masalah, tidak. Biarpun saya hamba Tuhan tetap menghadapi cobaan, bisa ujian. Tapi justru cobaan ujian Tuhan lihat, saya cinta Tuhan nggak, ngomel nggak. Di tengah-tengah saya punya masalah, tetap saya berdoa sama Tuhan, buka jalan. Kalau Tuhan berkenan jangan sampai turun mesin ya Tuhan. Kalau turun mesin saya bilang bisa 15-20 juta. Dari mana uang begitu besar? Tapi untung besar saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia baik. Diganti, saya bilang ganti, buka dinamo starternya. Diganti. Oh iya, dengan harga yang relatif murah 900.000. Puji Tuhan. Bagus kembali saudara. Karena di mobil itu dipakai untuk pelayanan saya. Pakai buat Tuhan, hidup saya untuk Tuhan. Tuhan begitu baik, sungguh sudah mendengar doa saya. Doa Bapak Ibu, ya. Mari kita mau cinta Tuhan. Banyak masalah setiap kita, tapi setiap masalah kalau kita bersama Yesus, masalah diganti dengan mujizat. Masalah diganti kemuliaan Tuhan. Itulah Yesus. Dia tahu persis apa menjadi kebutuhan Bapak. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Sebanyak Yesus yang sanggup menolong. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan di sini, dalam Mazmur 119 ayat 34, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hari
Kita belajar mengerti apa maunya Tuhan. Dan kita pelihara firman Tuhan dengan senap hati kita. Dan kita mencinta Tuhan. Sungguh saya cinta Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku cinta Engkau Bapa. Aku menjadi hambamu, menjadi anakmu. Aku mau setia sama Tuhan. Biar Roh Kudus yang menerjemahkan semua ayat firman Tuhan. Bukan aku lagi Bapak. Dalam nama Yesus saya minta. Tuhan tolong. Supaya setiap kalimat-kalimat yang saya sampaikan datang dari Tuhan. Bukan dari pendapat saya. Bukan hikmat saya. Bukan karena dasar teologi saya. Bukan. Tapi karena Roh Kudus akan bicara kepada saya dan Bapak Ibu semua. Karena kita mau baca firman Tuhan. Bukan firman pendeta. Bukan firman manusia. Tapi firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang bicara buat kita semua. Mari kita baca Ulangan pasal 9 ayat 7 sampai 29 tentang riwayat kemurtatan bangsa Israel di Horeb. Horeb itu sama dengan Gunung Sinai, saudara. Sama. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Jujur saja, saudara. Seperti bangsa Israel, kita ini kan sama manusia. Bangsa Israel seringkali nyakiti hati Tuhan. Membuat hati Tuhan marah, gusar. Mendukan Roh Kudus. Maka firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Jangan kita juga sama. Mendukakan Roh Kudus. Jangan saudara. Seringkali manusia kita orang Kristen tidak taat kepada firman. Seringkali kita mendukakan Roh Kudus. Seperti dalam Efesus 4 ayat 30. Saya mau baca Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamat. Mari menjelang hari penyelamatan kedatangan Tuhan saat ini. Sudah kita masuk di dalam akhir zaman. Marilah kita jangan membuat Tuhan marah. Jangan bikin Tuhan itu kesal. Marilah berbuat Tuhan. Waktunya kita saat ini bertobat. Waktunya kita mari berbuat menyenangkan hati Tuhan. Bikinlah Tuhan senang, saudara. Jangan membuat Tuhan marah, jangan. Ya, Tuhan begitu baik. Yesus begitu baik, sangat-sangat baik. Saya menangis sungguh. Sampai kapanpun saya tidak bisa membalasnya cintanya Tuhan. Biar mati sekalipun kita tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Karena masalahnya kita dikasih surga. Surga nggak bisa dibeli dalam apapun, saudara. Ya, itu karena pengorbanan Kristus. Ada lagu, kalau bukan kasih, pintu surga tidak terbuka. Kalau bukan karena kasih Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan semuanya. Mari oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Itu aja. Kita mau cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, ikuti firman Tuhan. Itu sederhana. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu. Hingga ia memunahkan kamu. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan marah. 7-8 miliar manusia di muka bumi. Kalau semua mungkin marah sama Tuhan. Tuhan bisa marah, dibinasakan semua sama Tuhan. Termasuk saya Bapak Ibu. Selesai saudara. Para pendeta hamba Tuhan kalau mau dibinasakan Tuhan marah mau apa? Bisa melawan Tuhan? Nggak bisa. Tuhan bisa menciptakan manusia baru. Bisa Tuhan itu. Dalam firman-Nya pasal 3 dikata, aku akan memberikan lidah yang baru, hati yang baru. Bisa Tuhan kalau Tuhan mau. Maka takut sama Tuhan kita. Mau taat kepada firman, rendah hati. Kita mau nurut aja sama firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, jangan membuat Tuhan marah. Jadi mari membuat hati Tuhan senang. Berbuatlah senang. Berbuat yang baik sama Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, berbuatlah baik, menyenangkan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Setelah aku mendaki gunung itu, menerima roh batu, loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal sampai 40 hari 40 malam lama di gunung itu. Roti tidak ku makan dan air tidak ku minum. Musa ternyata 40 hari 40 malam puasa loh. Ini firman Tuhan loh ya. Puasa 40 hari 40 malam. Ya, tidak makan tidak minum. Seperti Yesus sendiri puasa. Saya yakin Yesus juga sama saudara. Banyak ada berapa hamba Tuhan yang pikir Yesus makan tidak minum. Itu pendapat pribadi mereka masing-masing. Tapi menurut saya sebagai pribadi firman Tuhan, saya percaya Musa aja puasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Yesus saya kira yakin Musa, Yesus di bawah Musa saudara. Masa Musa bisa puasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum, Yesus makan. Saya yakin ini Musa aja ini ayatnya berkata. Ulangan 9 ayat 9 saudara ingat ini. Ulangan 9:9 Musa 40 malam tidak makan tidak minum. Roti tidak ku makan, air tidak ku minum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis dari jari Allah, di mana dari segala firman diucapkannya Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Coba. Jadi hukum firman Tuhan itu Tuhan sedia memberikan saudara ya. Termasuk firman ini. Saya yakin kalau dua loh batu ditulis jari Allah,
Firman Allah kita dengar sama, itu datang dari Tuhan. Sudah lewat 40 hari 40 malam, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, lalu perjanjian itu sama dengan firman ini. Berarti Alkitab adalah firman Tuhan, kanon, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, itulah firman Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, bangunlah turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung Tuhan. Coba bangsa jahat, saudara, ya, membuat patung tuangan. Nah, ini banyak manusia sampai jahat. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa itu, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa keras kepala, saudara. Biarkan aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada langit. Tuhan berkuasa untuk menghapus nama, dipunahkan sama bisa. Tapi kita bersyukur sama Tuhan. Dikatakan sini, tapi kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa. Kita adalah bangsa Israel rohani. Saat ini kita adalah bangsa anak Tuhan, umat pilihan sendiri. 1 Petrus 2:9. Kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kesayangan Tuhan. Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun di gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kedua. Coba nih. Jadi kita baca firman, kita mengerti inilah perbuatan bangsa yang nyakiti. Termasuk Harun, saudara. Ngikuti bangsa Israel. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mengikuti maunya jemaat. Jangan pendeta diatur jemaat. Tapi belajar kita diatur sama Tuhan. Termasuk pendeta, para hamba Tuhan. Jangan sok jagoan, jangan sok pinter. Yang ngerti firman. Jangan, rendah hatilah. Lebih bagus rendah hati. Biar Tuhan yang berfirman. Karena sumber segala datang dari Tuhan. Maka ku peganglah kuat-kuat kedua loh batu. Ku lemparkan dari kedua tanganku. Ku pecahkan di depan matamu. Sudah ku sujud di depan Tuhan. 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali. Roti tidak ku makan. Air tidak ku minum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat. Yani kamu melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit. Coba. Jangan menimbulkan sakit hati Tuhan. Hai Bapak Ibu. Kalau bangsa Israel banyak nyakiti hati Tuhan. Tapi kita adalah Israel rohani. Sekarang berbanding terbalik, yaitu saat kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditempatkan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tapi sekalipun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka sehingga ia mau membinasakannya. Maka baru itu aku berdoa untuk Harun. Harun juga nuruti, saudara. Ya, waktu Musa di atas gunung Horeb Sinai, maka Harun bilang, ayo serahkan anting tulang, ayo kita bikin rumah. Nuruti, salah Harun juga nih, saudara. Ya, waktu itu jangan kita mbak Tuhan nuruti kemauan daging manusia, tapi ikutilah firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yang dalam itu, ku ambil, ku bakar, ku hancurkan, ku giling baik-baik sampai halus, sampai menjadi abu, lalu abunya ku lemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Ini Musa yang marah, saudara. Ya, beda sama Harun. Maka Tuhan pilih Musa sebagai hamba Tuhan kepala, karena Musa betul cinta Tuhan. Juga di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Tawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea, demikian dengan firman, majulah, duduklah negeri yang kuberikan kepadamu itu. Maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suara. Mari, jangan sampai saudara tidak percayakan Tuhan. Jangan tidak percaya kepada firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan, langkah percaya. Tuhan berfirman dalam Yohanes 40, Yohanes 11 ayat 40, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Jangan pernah ragu, Yesus adalah sumber kebenaran. Ya, bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu, maka sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Aku sujud karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, jangan memunahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan. Inilah hamba Tuhan. Musa hamba Tuhan selalu berdoa kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dia mewakili bangsa Israel. Demikian para hamba itu sama seorang gembala, mewakili umat Tuhan. Tapi jangan sampai kita menjadi jemaat yang berdosa. Ingatlah ayat 27, kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, jangan perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikan dan dosanya, supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang janjikan kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Ayat 29 terakhir, bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca. Ulangan pasal 9
7-29. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi ini, mari jadilah jemaat yang taat. Jadilah anak Tuhan yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan membuat Tuhan marah. Efesus 4 ayat 30 tadi. Jangan menuduhkan Roh Kudus, tapi mari kita mau belajar taat kepada firman, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, sehingga nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh itulah firman Tuhan yang ku cintai. Amin, haleluya. Ku selalu berharap dan cinta kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Aku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan. Kita mau taat setia melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas atau menikmati hari libur, hari Sabtu. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan, berjaga dan berdoa. Mari kita komit menyenangkan hati Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.